Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fauzi Hanafiah, NPM 24031118033, kelas Agroteknologi A, semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan dengan berjudul Induksi Pertunasan in vitro pada jaringan pucuk apikal tanaman kurma, Phoenis dactylifera L. sivibaraceae, di mana presentasi ini diambil dari skripsi yang berjudul sama yang ditulis oleh Hanidia Huidayanti, Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor. Kurma atau dalam bahasa Latinnya yaitu Phoenis dactylifera L merupakan salah satu anggota dari Arecaceae yang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan di Indonesia karena beriklim yang tropis dan selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahunnya. Tanaman ini memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat di daerah kering dan semi kering di dunia. Permintaan akan kurma semakin meningkat bukan hanya di bulan Ramadan. Buah kurma menjadi mata dagang ekspor di pasar internasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS 2013, total impor kurma di Indonesia pada tahun 2012 mencapai 16.200 ton dengan nilai 20 juta US dollar. Budidaya kurma secara komersial memerlukan bibit dalam jumlah yang sangat besar. Perluasan budidaya tanaman kurma secara tradisional masih dibatasi oleh kemampuan tanaman untuk menghasilkan bibit baru dalam jumlah banyak, seragam, dan dalam waktu yang singkat. Teknik kultur jaringan dapat diharapkan untuk memproduksi bibit secara massal dalam waktu yang relatif singkat. Teknik kultur jaringan memerlukan bahan eksplan berupa bagian-bagian tanaman karena sel-sel tanaman memiliki sifat totipoten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi BAP yang dapat menginduksi pertunasan pada kurma Sivibaraceae yang mencari metode sterilisasi eksplan yang efektif agar dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan sterilisasi eksplan secara tepat untuk tanaman kurma. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Desember 2013 hingga September 2014 di Laboratorium Penelitian Kultur Jaringan Tanaman, Departemen Biologi FMIPA, Institut Pertanian Bogor. Bahan tanaman yang digunakan yaitu tanaman kurma Sivibaraceae umur 2 tahun atau tanaman muda. Kemudian, zat pengatur tumbuhan yang digunakan berupa BAP dan NNA. Terus, media yang dipakai yaitu muresik dan Scott dengan penamaan asam amino, L-glutamin, dan adenin sulfat. Bahan sterilisasi eksplan yang digunakan berupa larutan fungisida ditanet M45, bahan aktif mancozeb 80%. Benlet, bahan aktif benomil 50%, larutan bakterisida, etanol 70%. Larutan baiklin, bahan aktif NaOCl 5,25%, HGC 12, Tuen 80. Aquade steril sebagai bahan pembilas. Bahan kimia lain yang digunakan merupakan arang aktif. Terus alat yang digunakan antara lain autoclave, timbangan, pH meter, laminar air, float cabinet, serta alat-alat diseksi. Metode sterilisasi eksplan kurma. Mula-mula batang tanaman sepanjang kurang lebih 5 cm dibuang pelepah daun dan akarnya. Kemudian diisolasi bagian pucuk apikalnya, lalu dicuci dengan sabun dan dibilas dengan air keran. Bahan tanaman yang telah dibilas kemudian disterilisasi melalui berbagai tahap perendaman dalam bahan steril. Setiap perpindahan tahap, bahan tanaman dibilas 3 kali dengan aquade steril. Potong pucuk apikal yang telah disterilisasi, diisolasi bagian apikalnya 1-2 cm dan dibelah 4 secara vertikal. Tiap potongan ditanam pada media setengah ms tanpa JVT sebagai media transit. Masing-masing metode sterilisasi menggunakan 10 eksplan dengan 3 ulangan. Kultur diinkubasi selama 2 minggu. Pengamatan efektivitas sterilisasi eksplan dilakukan setiap hari selama 2 minggu. Parameter yang diamati meliputi jumlah eksplan terkontaminasi dan tidak terkontaminasi. Terus, inisiasi dan induksi tunas kurma.
Eksplat yang tidak terkontaminasi dari metode sterilisasi terbaik di tanaman ke dalam media induksi yaitu media MS dengan 5 perlakuan ZVT berupa BAP 0, 1, 2, 4, 6 mg per liter yang dilengkapi dengan NNA 1 mg per liter, L-glutamin 200 mg per liter, dan adenin sulfat 10 mg per liter. Masing-masing perlakuan dibuat 9 ulangan sesuai dengan bahan tanaman yang tersedia sehingga jumlah kultur yang digunakan 45 botol. Terus kultur dipelihara di ruang kultur dengan kondisi gelap dan suhu ruangan 25 kurang lebih 20 Celcius. Pengamatan dilakukan selama 16 minggu. Parameter yang diamati meliputi perubahan warna kultur, jumlah kultur hidup, kultur mati, kultur terkontaminasi, waktu tumbuh tunas dan atau daun, jumlah tunas dan jumlah daun. Hasil, efektivitas metode sterilisasi. Berdasarkan hasil pengamatan, metode sterilisasi 3 lebih baik daripada metode sterilisasi 1 dan 2. Terlihat dari tabel 2. Metode sterilisasi 3 selanjutnya digunakan pada pekerjaan berikutnya. Perbedaan metode ini terletak pada prosedur sterilisasi, konsentrasi sterilisasi, dan waktu perendaman. Kontaminasi pada eksplan berupa cendawan dan bakteri yang diduga berasal dari permukaan eksplan serta dalam jaringan tanaman itu tersendiri atau endofit. Tahap induksi dan inisiasi tunas. Pengamatan terhadap kultur kurma dilakukan dengan mengamati pertumbuhan eksplan media MS dengan kombinasi antar NNA 1 mg per liter, L-glutamin 200 mg per liter, adenin sulfat 50 mg per liter, dan BAV pada rentang konsentrasi 0 sampai dengan 6 mg per liter. Yang digunakan belum mampu menginduksi kalus atau tunas langsung. Pertumbuhan yang terjadi hanya berupa pertumbuhan daun dari bakal daun yang ada, exit leaf remodelal, sedangkan tunas langsung dan kalus tidak terbentuk. Pertumbuhan daun mulai terlihat pada 3 minggu setelah tanam. Pada perlakuan BAV 4 mg per liter dan BAV 6 mg per liter, lalu menyusul BAV 1 mg per liter dan BAV 2 mg per liter pada 4 MST. Pertumbuhan ditandai dengan eksplan yang membengkak, bakal daun memanjang, melingkar, dan menggulung, serta ukuran bertambah dan terbentuk daun, terlihat pada tabel 3. Terus pertumbuhan daun terjadi semua perlakuan dengan BAV 1-6 mg per liter. Sedangkan tanpa BAV tidak didapati pertumbuhan daun. Perlakuan BAV 4 mg per liter dan 6 mg per liter menumbuhkan daun tercepat pada 3 MST atau minggu setelah tanam dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Namun pertumbuhan selanjutnya melambat. Pada BAV 2 mg per liter, jumlah daun yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Pada 16 minggu setelah tanam, kondisi kultur kurma yang diamati berdasarkan jumlah kultur hidup, kultur mati, dan kultur yang mengalami pencoklatan. Kultur yang hidup berwarna putih, tidak ditumbuhi cendawan atau bakteri, dan tidak kisut. Kultur yang mati karena kontaminasi oleh cendawan atau bakteri, lama-kelamaan terlihat membusuk. Kultur yang mengalami pencoklatan, eksplan mencoklat mulai dari bagian ke ujung eksplan setelah pemotongan. Meskipun kultur itu mencoklat, masih terlihat pertumbuhan berupa respon bagian meristem afikal yang membesar, namun pertumbuhannya lambat. Pada pengamatan minggu ke-16, presentasi kultur hidup yang didapati melalui metode sterilisasi 3 berkisar antara 44,4% BAP 1,2 dan 4 mg per liter hingga 77,8% BAP 0 mg per liter, terlihat pada tabel 4. Pada BAP 0 mg kultur hidup namun tidak ada pertumbuhan tunas langsung maupun daun. Hal ini diduga karena pemberian auksin, glutamin, adenin sulfat saja tanpa sitokinin tampaknya tidak mampu merangsang pertumbuhan tunas maupun daun. Pembahasan. Bahan tanaman yang dijadikan eksplan harus dalam keadaan steril. Oleh karena itu, sterilisasi eksplan merupakan tahap terpenting dalam kultur jaringan ini.
Sterilisasi bertujuan mematikan bakteri dan cendawan yang berasal dari permukaan. Setiap tanaman mempunyai respons spesifik terhadap bahan sterilan. Berdasarkan dosis bahan sterilisasi dan waktu perendaman eksplan, metode 3 lebih baik daripada 1 dan 2 karena kontaminasi itu rendah 20% dibanding dengan 1 dan 2 yaitu 80% dan 60%. Metode sterilisasi 3 menghasilkan konstan yang sangat rendah karena digunakan campuran 2 jenis larutan fungisida, Ditanet M45 0,1% dan Betlet 0,1% serta Baiklin dengan dosis bertingkat 20% dan 10%. Menurut Zulkarnain, semakin besar ukuran eksplan maka akan semakin besar peluang terkontaminasi baik secara internal maupun eksternal. Konstaminan yang muncul pada eksplan terdiri dari cendawan dan bakteri. Terus kontaminan oleh bakteri dicirikan dengan adanya hifa putih yang tumbuh pada media kultur dari eksplan. Kondisi media kultur yang lembab dan banyak mengandung nutrisi menyebabkan pertumbuhan cendawan lebih cepat daripada pertumbuhan eksplannya. Media MS dengan BAP pada rentang konsentrasi 0-6 mg per liter yang dilengkapi dengan NNA 1 mg per liter, glutamin 200 mg, dan adenin sulfat 50 mg belum mampu untuk menginduksi tunas langsung atau kalus pada kultur kurma. Induksi pertumbuhan daun ditandai dengan eksplan yang membengkak, bakal daun memanjang, melingkar, dan menggulung, ukuran bertambah dan membentuk daun. Hal ini diduga karena kombinasi dosis antar BAP, NNA, dan glutamin dan adenin sulfat belum tepat. Pada perlakuan BAP 4 mg dan 6 mg, pertumbuhan daun menurun. Hal ini diduga karena pemberian BAP dengan konsentrasi 4 mg sampai dengan 6 mg terlalu tinggi bagi eksplan, sehingga pertumbuhan daun menjadi terhambat. Pada kontrol BAP 0 mg tidak didapati pertumbuhan eksplan karena nampaknya pemberian ausin saja tanpa sitokinin tidak mampu merangsang pertumbuhan tunas langsung maupun daun. Perlakuan BAP 4 mg dan BAP 6 mg menumbuhkan daun pada 3 minggu setelah tumbuh, lebih cepat dibanding dengan perlakuan lainnya, namun pertumbuhan selanjutnya melambat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Zunaid dan Said yang menyatakan bahwa laju pertumbuhan tunas dan daun kurma kultivar kalas akan berkurang ketika konsentrasi BAP lebih dari 3 mg per liter. Jadi kesimpulannya, media MS dengan kombinasi BAP pada rentang konsentrasi 0-6 mg per liter dengan NNA 1 mg per liter, L-glutamin 200 mg per liter, dan adenin sulfat 50 mg per liter belum mampu menginduksi pertumbuhan tunas pada kurma kultivar Barhe. Metode sterilisasi 3 yang menggunakan campuran 2 jenis larutan fungisida dan Baiklin dengan dosis bertingkat lebih efektif karena tingkat konsentrasinya rendah, kontaminasi rendah 20% dibandingkan dengan metode sterilisasi 1 dan 2. Mungkin presentasi pada kesempatan kali ini saya cukupkan sekian. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.